Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Sebagaimana kita tahu, Hashira atau pilar adalah pangkat tertinggi dari seorang pemburu iblis. Mereka dianggap sebagai pendekar paling kuat yang memiliki keterampilan bertarung di atas rata-rata. Namun meski dipandang sebagai yang terkuat, para Hashira tetaplah manusia. Mereka akan kesulitan ketika dihadapkan pada iblis bulan atas yang memiliki kemampuan regenerasi super cepat. Karena itulah tak jarang di setiap misinya ada saja yang menjadi korban di antara para Hashira, baik di era Sengoku maupun sekarang. Mereka semua rela bertaruh nyawa demi memperoleh kedamaian dengan membasmi para iblis. Maka dari itu, di sini kita pun akan mengulas mengenai seluruh kematian para Hashira, yang mana kita tahu dari 9 Hashira di era sekarang ada 6 Hashira yang telah tumbang. Dan nanti di akhir pembahasan kita juga akan mengulas beberapa momen kematian lainnya, mau itu para Hashira terdahulu maupun para pemburu iblis kuat lain. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Kyojuro Rengoku. Kyojuro adalah seorang Hashira api. Dia dikenal sebagai pendekar yang tak kenal menyerah, memiliki tekad kuat dan selalu menunjukkan optimisme tinggi untuk melindungi umat manusia dari ancaman iblis. Maka tidak heran sosoknya ini telah menjadi teladan bagi semua kalangan pemburu. Bagaimana tidak, di setiap aksinya dia tidak pernah mengeluh dan akan terus berjuang sembari menyalakan api semangat di dalam dirinya. Namun naas, semangat yang selalu Kyojuro kobarkan harus padam ketika menjalankan misi di kereta api Mugen bersama kelompok Tanjiro. Saat itu setelah berhasil mengalahkan Enmu, Kyojuro dihadapkan pada iblis bulan atas peringkat 3 bernama Akaza. Sadar bahwa Akaza adalah lawan yang sangat kuat, dia pun menyuruh kelompok Tanjiro untuk mundur dari area pertarungan. Dalam duel 1 lawan 1 ini, Kyojuro awalnya sanggup menahan dan mengimbangi kekuatan besar Akaza. Berbagai serangan terus dia lancarkan, bahkan lewat kemahirannya dalam menggunakan pedang yang dibalut teknik pernapasan api, dia pun berhasil memotong bagian tubuh Akaza beberapa kali. Akan tetapi, dikarenakan Akaza memiliki regenerasi super cepat dan stamina tak terbatas, membuat keadaan mulai berbalik. Semua serangan dari Kyojuro mampu ditahan Akaza, hingga akhirnya lewat satu tinju yang diperkuat teknik darah iblis, dia pun berhasil melubangi perut Kyojuro. Di momen ini, Kyojuro sekuat tenaga menahan pergerakan lengan Akaza. Tanpa mempedulikan lukanya, dia bermaksud akan mengorbankan diri demi menahan Akaza sampai matahari terbit. Meskipun usaha yang dilakukannya ini berakhir sia-sia, karena pada saat itu Akaza berhasil kabur dengan memotong kedua tangannya sendiri. Dan kini di penghujung hayat, Kyojuro sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Dia merasa tugasnya sebagai Hashira sudah terlaksana sebagaimana pesan sang ibu, di mana yang kuat haruslah melindungi yang lemah. Karena itulah tidak heran kematiannya ini pun meninggalkan dampak mendalam bagi semua orang yang mengenalnya, terutama Tanjiro. Dia yang menganggap Kyojuro sebagai simbol keberanian, bertekad akan meneruskan warisan semangat yang telah dia tinggalkan. Shinobu Kocho. Shinobu merupakan seorang Hashira serangga. Dia dicap sebagai Hashira terlemah karena memiliki tubuh kecil yang membuatnya tidak begitu percaya diri ketika menghadapi pertarungan sulit. Namun sebagai gantinya, Shinobu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki Hashira lain, yaitu adalah keahlian dalam menciptakan berbagai efek racun, yang mana racun-racunnya ini juga bisa dia gunakan ke dalam teknik pernapasan serangga. Melalui kemampuan tersebut, Shinobu berniat akan membunuh iblis bulan atas peringkat 2 yaitu Doma di pertempuran terakhir. Hal itu bertujuan untuk membalaskan dendam kematian sang kakak bernama Kanai Kocho. Berbekal info yang didapat dari sang kakak, di mana Doma merupakan iblis yang gemar memakan wanita, membuat Shinobu terbesit sebuah rencana. Itu adalah dengan menanamkan 37 kg racun ke dalam tubuhnya sendiri agar bisa menjadi santapan mematikan bagi Doma.
Dan secara kebetulan ketika pertempuran akhir dimulai, Shinobu dihadapkan pada pertarungan melawan Doma. Saat itu Shinobu yang diliputi amarah langsung melayangkan berbagai serangan beracun lewat teknik pernapasan serangga. Mau itu berupa tusukan, tikaman maupun sayatan, semuanya dia kerahkan untuk bisa menumbangkan Doma. Akan tetapi, Doma rupanya mampu menetralisir semua efek racun tersebut. Bahkan tak hanya itu, dia juga mampu memberi serangan balasan mematikan dengan menggunakan teknik darah iblis teratai es. Akibatnya, Shinobu yang tak kuasa melawan mau tidak mau harus kembali pada rencana awal. Dengan penuh keyakinan, dia pun membiarkan tubuhnya dilahap oleh Doma tanpa sepengetahuannya. Alhasil berkat hal itu, lambat laun tubuh Doma tiba-tiba melepuh dan terurai. Disertai munculnya Inosuke dan Kanao, mereka pun berhasil memenggal leher Doma, yang mana dengan kematian Doma ini menjadi pertanda jika pengorbanan dan balas dendam Shinobu akhirnya bisa terbayarkan. Muichiro Tokito. Hashira yang tewas setelah kematian Shinobu di pertempuran akhir adalah Muichiro, sang Hashira kabut pengguna teknik pernapasan kabut. Sebagai Hashira termuda, Muichiro dipandang sebagai sosok yang memiliki bakat luar biasa. Hal itu tercermin dari bagaimana dia mampu memunculkan tanda pemburu iblis dengan usahanya sendiri dan juga mampu mengalahkan iblis bulan atas peringkat 5 bernama Gyoko seorang diri. Namun sayang, ketika pertempuran akhir dimulai, Muichiro mendapati nasib sial. Dia yang saat itu terpisah dari Gyomei langsung dihadapkan pada lawan bertarung iblis bulan atas peringkat 1 Kokushibo. Dalam pertarungannya, Muichiro sama sekali tidak mampu memberi perlawanan. Meski sempat memunculkan tanda pemburu iblis, dirinya terus menjadi bulan-bulanan kekuatan besar Kokushibo. Mau itu tangannya yang terputus di serangan pertama maupun bahunya yang tertusuk di serangan berikutnya. Beruntung ketika situasi sedang kritis, bala bantuan datang menyelamatkan Muichiro. Mulai dari Genya, Sanemi, dan Gyomei, mereka semua silih berdatangan dan melancarkan serangan pada Kokushibo. Hingga seiring pertarungan berjalan, sementara Gyomei dan Sanemi berupaya menahan, Muichiro mengajak Genya untuk membuat sebuah rencana. Terlihat saat itu, berkat kerjasamanya yang apik, mereka semua akhirnya mampu memojokkan Kokushibo, baik itu Muichiro yang berhasil melancarkan tusukan tajam maupun Genya yang berhasil mengunci pergerakan Kokushibo. Akan tetapi, sesaat mereka akan memenggal lehernya, Kokushibo tiba-tiba melancarkan tebasan pedang ke segala arah, yang mana hal itu pun sontak membuat bagian tubuh Muichiro dan Genya terbelah menjadi dua. Menyadari kematian akan segera tiba, tanpa mempedulikan lukanya, Muichiro terus menggenggam erat Nichirin sampai berubah menjadi merah terang. Dan dengan Nichirin merah terang itulah Kokushibo pun tak bisa beregenerasi, sehingga membuat Gyomei dan Sanemi berhasil memenggal lehernya. Di penghujung kematian, Muichiro mulai menyadari arti dari hidupnya selama ini. Meski kesulitan datang bertubi-tubi, tapi dirinya masih memiliki kebahagiaan. Itu terjadi pada saat kumpul bersama keluarga dan pada saat mendapat teman baru di kalangan pemburu iblis. Itulah kenapa Muichiro tidak menyesali kematiannya saat ini. Justru dirinya sangat merasa bangga karena dengan menumbangkan Kokushibo, itu sama saja dengan meringankan beban bagi para pemburu iblis. Mitsuri Kanroji. Sebagai seorang Hashira cinta, Mitsuri kerap kali menunjukkan sikap yang lembut, periang, dan terkadang sering menunjukkan sisi emosional ketika berduaan dengan Obanai. Namun di balik sikapnya tersebut, Mitsuri menyimpan kekuatan fisik luar biasa. Hal itu terlihat dari bagaimana dia mampu menahan Zohakuten dengan kelenturan ototnya yang super kuat, sehingga membuat Tanjiro pun berhasil membunuh iblis bulan atas peringkat 4 Hantengu.
Akan tetapi, kekuatan fisik yang dimilikinya ini sayangnya tidak cukup untuk membuat Mitsuri bertahan di pertempuran terakhir. Saat itu, setelah kastil tak terbatas hancur, Mitsuri ikut terlibat ke dalam pertarungan seluruh Hashira melawan Muzan. Dalam pertarungannya, Mitsuri menunjukkan keputusasaan yang begitu mendalam. Dia kecewa dengan dirinya sendiri karena tidak bisa berbuat banyak dan hanya menghambat para Hashira lain yang tengah berjuang keras. Terbukti di tengah pertarungan ini, Mitsuri terkena serangan fatal cambuk darah milik Muzan, yang mana akibatnya wajah Mitsuri pun seketika terkikis dan tubuhnya dipenuhi oleh racun. Beruntung berkat adanya kucing Tamayo yang membawa obat, Mitsuri kembali pulih untuk sementara waktu. Seolah tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia lalu kembali ke medan pertarungan dan berhasil merobek kedua tangan milik Muzan hanya dengan menggunakan tangan kosong. Yang mana pada akhirnya lewat serangan bertubi-tubi dari para pemburu iblis lain, Muzan pun berhasil ditumbangkan di bawah sinar matahari. Namun ironisnya, setelah itu dalam pelukan Obanai, Mitsuri terlihat sudah tidak kuat menahan efek racun milik Muzan. Dengan tubuhnya yang mulai mati rasa, dia pun menyampaikan harapannya agar nanti dirinya bisa bertemu dan menikah dengan Obanai di kehidupan berikutnya. Obanai Iguro. Terlepas dari kepribadiannya yang keras, Hashira ular ini memiliki satu orang yang sangat dia sayangi, yaitu Mitsuri Kanroji, orang yang dirinya taksir tanpa bisa mengungkapkan perasaannya karena terlahir dari keluarga kotor. Sebab itulah, sebelum kematiannya, Obanai bertekad ingin membunuh Muzan terlebih dahulu. Hal itu dia lakukan agar bisa menyucikan diri dari dosa besar yang diperbuat oleh keluarganya. Sehingga dengan begitu, dia pun bisa merasa layak dan pantas berada di samping Mitsuri. Maka tidak heran dalam pertarungan panjang melawan Muzan di pertempuran akhir, Obanai terlihat sangat berusaha keras. Mau berapa kali pun dirinya terkena serangan, baik itu ketika tubuhnya membengkak oleh racun Muzan, badannya tercabik-cabik oleh serangan cambuk darah, ataupun ketika kedua matanya menjadi buta, Obanai masih tetap bertarung dengan semangat yang gigih. Hingga pada satu titik, ketika matahari muncul dan Muzan hendak melarikan diri, Obanai bersama Tanjiro mencoba menahannya secara bergantian. Tanjiro dengan menggunakan teknik pernapasan matahari, sementara Obanai dengan menggunakan teknik pernapasan ular. Aksinya ini kemudian berhasil membuat celah bagi para pemburu iblis lain untuk melancarkan berbagai serangan, yang mana dengan semua serangan tersebut, mereka pun akhirnya sanggup menahan Muzan dan membakarnya di bawah sinar matahari. Setelah pertempuran berhasil dimenangkan, sadar jika fisiknya yang kecil membuat racun Muzan menyebar dengan cepat, Obanai lalu bergegas menghampiri Mitsuri. Dengan kondisi yang sama-sama tengah sekarat, Obanai mulai mengungkapkan perasaannya. Seraya teringat akan momen kebersamaan, dia pun berjanji kelak jika nanti terlahir kembali, mereka akan menikah dan hidup bersama sebagai pasangan yang bahagia. Gyomei Himejima. Gyomei adalah seorang Hashira batu. Dia dicap sebagai Hashira terkuat karena memiliki kekuatan fisik alami luar biasa yang membuatnya pun mendapat kepercayaan penuh dari sang pemimpin Kagaya Ubuyashiki. Karena itulah kematiannya di pertempuran akhir dianggap sebagai kematian paling heroik. Bagaimana tidak, dalam pertempurannya Gyomei seolah mampu memimpin pergerakan semua Hashira, dari mulai menyergap Muzan selepas Ubuyashiki mengorbankan diri, membantu Hashira lain dalam membunuh iblis bulan atas peringkat 1 Kokushibo, dan juga menyelamatkan para Hashira lain yang tengah berada dalam situasi sulit. Kematiannya terjadi pada saat pertarungan puncak melawan sang Raja Iblis Kibutsuji Muzan. Kala itu Gyomei bersama semua Hashira sangat dibuat kewalahan oleh kekuatan besar milik Muzan, mulai dari kemampuan regenerasinya yang super cepat, cambuk darahnya yang sangat beracun, serta pergerakannya yang jauh melampaui mereka.
Namun meski begitu, Gyomei sama sekali tidak merasa gentar. Ditemani Sanemi, Tomioka, dan Obanai, mereka berempat secara bertubi-tubi melancarkan teknik pernapasannya masing-masing. Bahkan dengan adanya bantuan kelompok Zenitsu dan kucing Tamayo yang membawa obat, mereka semua pun kembali pulih dari efek racun sekaligus mendapat peningkatan kekuatan. Hingga di satu titik, ketika Gyomei mengubah Nichirin merah terang dan melihat dunia tembus pandang, dia menyadari kelemahan Muzan. Gyomei berpikir jika rekan-rekannya dapat mengakses dunia tembus pandang, maka mereka akan bisa menyerang titik kelemahan Muzan yang terletak pada jantung dan otaknya yang berjumlah sangat banyak. Namun naas, sesaat Gyomei menyadari kelemahannya, para Hashira dan kelompok Zenitsu malah terkena serangan dadakan dari cambuk darah milik Muzan. Akibatnya, semua pemburu iblis langsung tumbang, termasuk dirinya yang juga tak sadarkan diri dengan kondisi kaki terpotong. Kemudian di ujung pertarungan, Gyomei yang kembali sadar melihat Muzan telah dipojokkan oleh Tanjiro bersama yang lain. Lewat sisa-sisa tenaganya, Gyomei lalu membantu mereka dengan mengikat leher Muzan menggunakan rantai Nichirin, yang mana berkat hal itu Muzan pun tak bisa berkutik dan seketika musnah terbakar oleh sinar matahari. Setelah pertarungan berhasil dimenangkan para pemburu iblis, Gyomei yang sekarat menolak untuk diobati. Dia beralasan jika nyawanya sudah tidak tertolong lagi, lebih baik obatnya diberikan pada yang lebih muda daripada obatnya terbuang sia-sia. Well teman-teman, itulah tadi momen kematian 6 orang Hashira di era Tanjiro. Dan sekarang sesuai dengan yang telah dijanjikan di awal, kita pun akan mengulas sedikit kematian para Hashira terdahulu dan pemburu iblis kuat lainnya. Yang mana kita tahu dalam ceritanya sendiri hanya ada beberapa nama yang telah dimunculkan. Berikut di antaranya: Kanae Kocho, Hashira bunga, pengguna teknik pernapasan bunga. Kanae adalah kakak kandung dari Shinobu Kocho. Dia dikenal sebagai Hashira yang suka menolong orang lain, termasuk menolong Kanao Suyuri dari perbudakan dan mengadopsinya sebagai adik. Namun sayang, sosoknya yang selalu menebar senyuman ini harus tewas ketika bertarung melawan Doma sang iblis bulan atas peringkat 2. Saat itu dalam pelukan sang adik, Kanae menyuruh Shinobu untuk berhenti menjadi pemburu iblis. Hal itu dikarenakan dirinya ingin adiknya bisa hidup dengan tenang seperti perempuan pada umumnya. Namun permintaan tersebut malah ditentang oleh Shinobu. Dia yang tidak terima jika kakak tersayangnya mati, bertekad untuk balas dendam. Dari sanalah melihat adiknya begitu bersikeras sambil menghembuskan nafas terakhir, Kanae pun memberitahu Shinobu tentang ciri-ciri dari iblis tersebut. Jigoro Kuwajima, Hashira petir, pengguna teknik pernapasan petir. Sebagai mantan Hashira, Jigoro merupakan guru bagi Zenitsu dan Keigaku, dua murid kesayangan yang telah memilih jalan berbeda. Zenitsu berada di sisi pemburu iblis, sedangkan Keigaku berada di sisi para iblis. Akibat Keigaku memilih jalan yang salah, membuat Jigoro harus menanggung rasa malu yang teramat dalam. Bahkan saking malunya, dia sampai melakukan aksi bunuh diri dengan merobek perutnya sendiri. Masachika Kumeno, anggota pemburu iblis, pengguna teknik pernapasan angin. Bisa dibilang Masachika adalah mentor bagi Sanemi ketika masih menjadi Kinoe di pasukan pemburu iblis. Dia telah mengajarkan Sanemi tentang bagaimana membasmi iblis dengan cara yang benar, di mana kita tahu sebelum bergabung Sanemi sering membunuh iblis dengan cara agak brutal sampai harus menunggu matahari terbit. Namun naas, persahabatan antar keduanya ini harus pudar ketika pertempuran melawan iblis bulan bawah peringkat 1 bernama Ubume. Saat itu meski mereka berhasil membunuh iblis tersebut, tapi sayangnya kemenangan ini harus dibayar mahal dengan matinya Masachika di pangkuan Sanemi. Genya Shinazugawa, anggota pemburu iblis, pengguna teknik darah iblis. Genya merupakan adik kandung Sanemi. Dia dicap sebagai anomali di kalangan pemburu iblis karena kemampuannya yang tidak biasa, di mana dia tidak bisa menguasai teknik pernafasan apapun tapi bisa mengakses teknik darah iblis. Dikarenakan itulah, demi bisa diakui kakaknya, Genya sering menunjukkan tekad kuat untuk membasmi para iblis, seperti yang terjadi ketika dirinya membantu Tanjiro dalam mengalahkan iblis bulan atas Hantengu di desa penempa pedang.
Akan tetapi, ketika pertempuran akhir di Kastil Iblis terjadi, Genya harus meregang nyawa dengan cara yang sangat tragis. Saat itu, sebelum kematiannya, Genya yang ikut terlibat pada pertarungan melawan Kokushibo mampu mengembangkan teknik darah iblis ke tingkat yang lebih lanjut, yang mana berkat evolusinya inilah dia pun berhasil membantu para Hashira dalam membunuh Kokushibo, meskipun pada akhirnya dia harus mati dengan kondisi tubuh yang sudah terbelah menjadi dua. Sesaat menghembuskan nafas terakhir, Genya akhirnya mendapat pengakuan secara langsung dari sang kakak. Dibanjiri tangisan, saat itu Sanemi begitu histeris meminta pada Genya untuk terus hidup. Yoriichi Sugikuni, sang legenda pemburu iblis, pengguna teknik pernapasan matahari. Semasa hidupnya, Yoriichi telah memberikan banyak kontribusi bagi pasukan pemburu iblis, terutama teknik pernapasan matahari yang dia ajarkan yang membuat pemburu iblis mampu menciptakan berbagai cabang dari teknik pernapasan. Satu hal yang menyebabkan kenapa dirinya mati bukan karena sebuah pertarungan ataupun penyakit, melainkan karena dimakan usia. Dia yang saat itu sudah berumur 80 tahun mati berdiri di tengah pertarungan melawan sang adik yaitu Michikatsu Sugikuni alias Kokushibo. Kagaya Ubuyashiki, sang pemimpin pemburu iblis ke-97. Di antara kematian yang tersaji di cerita Kimetsu no Yaiba, mungkin kematian Ubuyashiki lah yang dirasa paling heroik dan paling mengenaskan. Bagaimana tidak, selaku pemimpin, Ubuyashiki rela mengorbankan diri demi menjebak Kibutsuji Muzan. Bahkan tak hanya dirinya yang menjadi korban, melainkan istri dan dua anak kembarnya turut ikut meregang nyawa dalam aksi pengoboman di kediamannya. Apa yang dilakukan Ubuyashiki tersebut bukan tanpa alasan. Dia yang merasa penyakitnya semakin parah berharap jika kematiannya ini akan memancing amarah para pemburu iblis untuk membunuh Kibutsuji Muzan. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.